Prahara rumah tangga yang melibatkan Inara Rusli, Insanul Fahmi, dan Wardatina Mawa kini telah berkembang jauh melampaui sekadar konflik pribadi. Bermula dari perselisihan di ruang privat, bola salju permasalahan ini terus menggelinding hingga menciptakan badai yang menghantam berbagai sendi kehidupan mereka. Bukan hanya menjadi konsumsi publik yang memicu pro dan kontra, polemik ini telah bertransformasi menjadi rentetan kerugian nyata, mulai dari hancurnya reputasi di mata masyarakat, hilangnya rasa aman secara hukum, hingga runtuhnya pilar-pilar ekonomi dan keharmonisan keluarga. Berikut adalah 5 dampak fatal yang kini harus ditanggung oleh Inara Rusli dan Insanul Fahmi sebagai konsekuensi dari perseteruan panjang yang kian meruncing. Ruang digital yang semula menjadi panggung popularitas bagi Inara Rusli dan Insanul Fahmi kini berubah menjadi medan pertempuran yang mencekam. Seiring memanasnya polemik dengan Wardatina Mawa, gelombang sentimen negatif dari publik tak lagi terbendung. Keduanya kini berdiri di tengah badai, menjadi target utama amukan netizen yang merasa berhak menghakimi setiap jental kehidupan pribadi mereka. Hujatan ini bukan sekadar kata-kata pedas, melainkan upaya delegitimasi karakter yang dilakukan secara masif dan terus-menerus di berbagai platform media sosial. Menghadapi serangan yang bertubi-tubi ini, seperti apa reaksi Inara Rusli? Ini orang sih paling benar ya. Bisa-bisanya dia tuh ngomong kayak gini di depan orang ya, klarifikasi. Katanya si Mawa ini butuh uang karena si Mawa ini dapat ya ngartis lah intinya. Ya Allah, semua orang juga tahu kali permulaannya tuh siapa yang salah ya kan. Kenapa sekarang malah dia jadi yang nyalahin gitu loh. Gue nonton tuh ya cuplikan-cuplikan podcastnya dia. Di pikiran gue ya, masih punya muka gitu ya dia buat datang ke podcast. Tapi gak boleh seujon lah ya. Namanya orang juga kalau pengen pembelaan sah-sah aja ya kan Bun. Namanya orang rasa gak bersalah gitu ya. Dia kan pengen memberontak, pengen membela dirinya. Ya kan, Superman aja boleh memberontak, membela kebenaran. Kenapa dia kagak boleh? Tapi masalahnya dia itu bukan Superman, bukan Power Rangers, bukan Sailor Moon. Dia itu yang digadang-gadang dibilang ngerebut suami orang gitu. Gimana sih? Pokoknya menjalani poligami apa gimana sih, pokoknya begitu kan. Tapi yang gue gak habis pikir nih, dari jalan ceritanya dia, gue ngikutin berita-beritanya dia. Dari pertama dia muncul, nih berita, sampai terakhir kagak konsisten gitu ceritanya. Saya jujur aja dalam hidup itu kalau kita tolak ukurnya sama opini publik, pendapat orang, pendapat keluarga, itu gak akan ada habisnya ya. Kayak kita hidup terombang ambing ya sama pendapat orang gitu ya. Padahal Allah udah jelas menetapkan syariat Islam ini untuk kita taati gitu, terutama dalam hal ya rumah tangga gitu, bahwa ya kita sebagai istri biar gimana pun keadaan suami kita ya dia imam kita harus taati gitu. Itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam terhadap saya gitu. Apa yang orang lain katakan terhadap saya itu kan penilaiannya mereka, bukan berarti menentukan value saya. Lagi pula kalau memang saya berniat untuk menjadi pilihan keduanya orang, ya sudah sedari dulu lah saya ngapain ngartis, capek ngartis. Di balik hiruk-pikuk perseteruan yang menghiasi tajuk berita utama, sebuah kenyataan pahit kini harus dihadapi oleh Inara Rusli dan Insanul Fahmi di sektor profesional mereka. Polemik yang kian meruncing dengan Wardatina Mawa ternyata tidak hanya melukai perasaan, tetapi juga mulai menggerogoti stabilitas finansial yang selama ini mereka bangun dengan susah payah. Satu persatu, brand dan perusahaan besar mulai menarik diri, memutuskan kontrak kerjasama secara sepihak demi menjaga citra perusahaan mereka agar tidak terseret ke dalam pusaran konflik. Lantas seperti apa pernyataan pihak manajer Inara Rusli terkait isu tersebut? Ya kalau dari segi kerjaan ada mungkin kan, tapi kan kita coba gimana caranya cari jalan keluar nih Mbak. Jadi kan kayak klien juga pasti kan ada konsekuensinya ke kami sebagai manajemen kan pasti ada. Nah cuma nanti tinggal gimana kami bicara ke klien kami, ini tuh keadaan seperti ini, ya mungkin batal kerjasama dan mungkin belum tahu juga ya apakah ada
penalti atau ada apa, nah itu belum tahu juga. Karena kan memang ada beberapa project itu yang coming soon yang memang akan jalan gitu loh. Jadi memang ya agak cukup mengganggu juga sih sebenarnya, berita ini sangat mengganggu, bukan cukup lagi sih. Pilar-pilar keharmonisan yang selama ini coba dipertahankan oleh Inara Rusli dan Insanul Fahmi kini berada di ambang kehancuran total. Ya, polemik nikah siri yang dilakukan secara diam-diam di belakang Wardatina Mawa kini berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan kepercayaan di antara mereka. Alih-alih semakin solid dalam menghadapi tekanan luar, hubungan internal keduanya justru kian meruncing dan terancam kandas. Spekulasi mengenai perpecahan ini pun semakin menguat seiring munculnya kabar mengejutkan mengenai sikap sang suami. Di tengah kekacauan yang ada, Insanul dikabarkan ingin kembali merajut kasih dan rujuk dengan Wardatina Mawa. Pengakuan ini seolah menjadi lonceng kematian bagi hubungan Inara dan Insanul. Kesediaan Insanul untuk meninggalkan Inara demi kembali ke pelukan istri pertamanya menunjukkan betapa rapuhnya ikatan yang mereka bangun di bawah bayang-bayang rahasia. Ya ini menjadi pilihan buat Insanul. Ya pasti akan melakukan satu tindakan yang dimana harus memilih. Abang bilang semoga dia bisa kembali dengan istri saya. Berarti ada kemungkinan Insanul akan melepaskan Inara. Ada kemungkinan. Jadi ya rekan-rekan, oke? Di tengah riuhnya saling lempar argumen dan tuntutan hukum, terselip sebuah tragedi kemanusiaan yang paling memilukan bagi Inara Rusli dan Insanul Fahmi, hilangnya kesempatan untuk memeluk buah hati mereka. Polemik yang kian memanas dengan Wardatina Mawa telah membangun tembok tinggi yang membuat akses komunikasi dan pertemuan dengan anak-anak menjadi terputus. Keduanya kini harus menelan kenyataan pahit, di mana kerinduan kepada anak hanya bisa tersampaikan melalui doa di tengah kesunyian, sementara proses hukum terus berjalan tanpa kepastian kapan pertemuan itu akan terjadi. Lantas, seperti apa sebenarnya polemik yang menjerat Inara dan Insanul hingga sampai di titik ini? Tanggal 22 November 2025, Virgon membawa anak-anak tanpa seizin orang tua pengasuhnya, dalam hal ini ibu kandungnya yaitu Inara, dan hingga saat ini Inara dipersulit akses untuk menemui atau bahkan sekedar video call untuk anak-anaknya dan tidak diberikan akses untuk menjemput anak-anaknya di sekolah. Bahkan neneknya dari anak-anak tersebut yaitu ibu kandungnya Inara itu tidak diberikan akses untuk melihat atau menjenguk anaknya, dan kami ada bukti chat WA-nya. Kalau untuk kronologi mungkin ada hubungan dari yang kemarin kasus IR sendiri kan kita tahu, dan juga kita semua juga pasti kan merasa setiap orang tua kan pasti ingin kepentingan terbaik untuk anak kan. Mungkin mental dari anak terganggu, makanya Virgon cobalah untuk menenangkan anak-anak. Jujur kemarin baru ketemu ya, jadi saya bingung kenapa dibilang nggak pernah ketemu. Karena kemarin baru 4 hari yang lalu itu baru ketemu. Ya, itu baru ketemu dan saya bingung kenapa dia ngasih statement seperti itu. Saya juga nggak menutup akses hubungan dia sama anak saya karena kan melalui mbaknya juga. Jadi kalau saya pribadi saya memang tidak ada merespon sama sekali. Jadi nggak apa-apa melalui ke mbaknya aja. Inara dan Insanul tidak lagi hanya sekadar berhadapan dengan sanksi sosial, melainkan sudah berada di titik nadir dengan ancaman sanksi pidana yang nyata atas laporan yang dilayangkan oleh Wardatina Mawa. Langkah hukum yang diambil oleh istri sah ini bukanlah gertakan semata. Berbagai bukti telah dihimpun untuk menyeret keduanya ke ranah hukum atas dugaan pelanggaran tindak pidana yang sangat serius dalam tatanan pernikahan. Lantas, seberapa berat ancaman hukuman yang menanti mereka? Perzinahan itu kan diatur di dalam pasal 284, ya 284 KUHP yang isinya mengatakan demikian. Setiap orang, laki-laki atau perempuan yang melakukan perzinahan atau dengan wanita yang bukan istrinya atau sebaliknya dengan laki-laki yang bukan istrinya,
maka dia dikategorikan masuk perbuatan gendam atau overspell ya gitu, perzinahan gitu. Nah jika memang pembuktiannya nanti itu jelas, clear, misalkan contoh ada CCTV-nya mereka hubungan, ya kan, itu udah otomatis tunjuk awal tuh. Kemudian nanti akan ditanya keterangan si terdakwa ini bagaimana dia melakukan hubungan ini seperti apa. Di situ nanti akan ketahuan semua tuh gitu. Tapi paling tidak dengan bukti CCTV yang clear, yang jelas, di mana ada video perbuatan tersebut, perbuatan asusila tersebut, ya, itu saya pikir udah kansnya untuk menaikkan status dari penyelidikan jadi tersangka itu kansnya besar gitu. Nah, ancaman hukuman di dalam pasal 284 itu kan cuma 9 bulan. Tetapi ada tetapinya nih. Ini kayaknya tidak hanya pasal 284 KUHP ya, ini juga berlaku bagi pasal 279. Pasal 279 itu adalah jadi perbuatan si suami ini ya yang berselingkuh, yang melakukan hubungan dengan perempuan yang jelas menurut konstitusi dia bukan istrinya, maka itu melanggar pasal 279. Pasal 279 KUHP ini sanksi pidananya 5 sampai 7 tahun gitu loh. Kenapa? Karena si laki-laki tersebut dia terhalang oleh perkawinan yang sah, dia udah punya istri gitu loh. Maka dia melakukan perselingkuhan, melakukan perbuatan intim dengan perempuan yang lain yang notabene dia jelas bukan istrinya. Padahal dia tahu bahwa dia ini adalah sudah menikah. Pasti kita pengen mengedepankan ekspresinya, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.